Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara yang bergabung bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik atas kehidupan kita. Kita sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan semata-mata atas kehidupan saya dan sudah. Pagi hari ini kita akan berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita bekerja, kita membuka usaha-usaha kita melakukan seluruh kegiatan kita hari ini. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, berdoa, meminta penyertaan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah sampai pada kitab 2 Korintus dan kita akan membaca 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan, kita sudah melewati 1 Korintus saudara-saudara, dan saya berharap saudara tetap ada bersama-sama dengan saya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan secara berurut. Kita sudah sampai kepada surat 2 Korintus dan kita akan terus berjalan sampai kitab Wahyu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan luar biasa atas kehidupan saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa minta pimpinan Tuhan, sehingga apa yang kita renungkan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan, menjadi rambu-rambu kehidupan rohani kita untuk melangkah hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami melewati satu malam yang penuh dengan rahasia, dan kami tiba pada hari yang baru ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, hari di mana kami akan menikmati kasih setia Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu bahwa rahmat-Mu, anugerah-Mu selalu baru setiap hari atas kehidupan kami. Dan Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang terbatas, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi hamba-Mu, menjadi berkat bagi umat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan pada pagi hari ini. Roh Kudus, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar firman Tuhan memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi kami untuk melangkah melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, menyertai kami, mengurapi kami dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, mungkin saudara bisa membuka Alkitab saudara kalau ada di samping saudara, dan saya harap kita akan membaca ayat-ayat ini sehingga kita bisa selesai dalam membaca kitab 2 Korintus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 1 Korintus, kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca ayat-ayat ini kepada saudara. 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca ayat-ayat ini untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan
dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ada satu tema yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Judul yang sederhana yaitu penderitaan adalah keuntungan. Penderitaan adalah keuntungan. Setiap penderitaan, masalah, sakit dan apapun yang tidak enak adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan kita anggap sebagai satu kerugian. Itu fakta, saudara. Kita sebagai manusia, sesuatu yang tidak enak datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita merasa itu tidak menyenangkan kehidupan kita. Namun berbeda dengan apa yang kita baca pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Rasul Paulus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menyatakan bahwa penderitaan merupakan keuntungan bagi orang yang percaya. Maka tidak heran, saudara, Yakobus, Rasul Kristus yang lain mengatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian. Kalau dengan kata-kata saya, berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai sakit penyakit yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, anggap sebagai satu kebahagiaan. Mengapa, saudara? Pertanyaannya, mengapa? Penderitaan adalah keuntungan bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan harusnya dilindungi oleh Tuhan. Tetapi mengapa selalu ada penderitaan? Firman Tuhan dalam bagian lain mengatakan seperti ini, saudara. Penderitaan orang benar banyak, tetapi Allah menolong saya dan saudara. Allah menolong orang-orang benar. Mengapa sampai penderitaan dikatakan sebagai keuntungan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini? Yang pertama, karena dengan penderitaan kita menerima penghiburan. Kita menerima penghiburan. Perhatikan ayatnya yang keempat dari 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat. Kita mulai ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, orang yang menderita, orang yang ada dalam pergumulan, orang yang ada dalam persoalan, sebagai orang percaya pada waktu kita ada dalam penderitaan, sesungguhnya
kita akan menerima penghiburan. Penghiburan yang dimaksud di sini adalah kekuatan, adalah peneguhan, adalah pengharapan untuk mampu menghadapi situasi sulit yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Penghiburan yang kita terima dari dalam diberikan oleh Allah yang tidak dikondisikan oleh situasi di sekeliling kita. Penghiburan yang kita terima dari dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Bukankah Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara? Sumber penghiburan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu penghiburan itu keluar dari dalam dan tidak terkondisikan oleh situasi di sekitar saya dan saudara. Situasi bisa berubah, segala sesuatu bisa menghimpit kehidupan saya dan saudara. Tetapi ingat bahwa sumber penghiburan kita adalah Allah dan memberikan penghiburan itu dari dalam kehidupan saya dan saudara. Penghiburan dari Allah adalah tetap permanen jika kita tetap tinggal di dalam kebenaran Allah. Penghiburan yang Allah berikan bagi saya tetap ada setiap kali kita menghadapi pergumulan, setiap kali kita menghadapi masalah, setiap kali kita menghadapi tantangan, penghiburan itu tetap ada. Mengapa? Karena Kristus, karena Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan makna kita menerima penghiburan itu supaya kita mampu menghibur orang lain yang ada dalam berbagai penderitaan. Kita dapat menghibur atau menjadi kesaksian atau menjadi berkat bagi orang lain yang mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Kita menjadi berkat bagi mereka. Kita bisa meneguhkan mereka. Kita bisa menguatkan mereka karena kita sudah mengalami dan Allah memberikan penghiburan bagi saya dan saudara. Kebenaran yang pertama, saudara, mengapa penderitaan adalah keuntungan? Karena kita akan menerima penghiburan yang daripada Allah. Yang kedua, mengapa penderitaan adalah keuntungan? Karena dengan penderitaan iman kita semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-6. Dari 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan adalah keuntungan. Mengapa? Karena penderitaan membawa iman kita semakin teguh di hadapan hadirat Tuhan. Catat ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, kedewasaan kita dilihat apakah kita mampu menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saya dan saudara. Situasi gampang, situasi di mana kita mengalami berkat, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kedewasaan rohani kita dilihat dari apakah kita mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mampu menghadapi situasi yang sulit, menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, berarti kita tetap ada dalam Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara. Berarti kita ada pada pondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar iman saya dan saudara. Dan jika kita tetap dalam Kristus, maka iman kita tetap teguh menghadapi segala situasi dan kondisi kehidupan, sekalipun itu di dalam penderitaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan membawa ketekunan, ya, dan ketekunan itu menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya kembali kepada Yakobus pasal 1 ayat 2. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam bagian lain firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Dalam hal ini pun Allah turut bekerja untuk membentuk iman saya dan saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga,
Dan yang terakhir dalam renungan kita pada pagi hari ini, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 dari 1 Korintus pasalnya yang 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada saudara. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu ucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Kebenaran yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa mengapa penderitaan adalah keuntungan, karena pertolongan itu hanya daripada Tuhan. Pertolongan hanya daripada Allah. Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan saya dan saudara. Pergumulan, penderitaan adalah alat Allah untuk membuat kita tetap berharap kepadanya. Rasul Paulus mengatakan supaya kami tidak berharap kepada diri kami sendiri, tetapi kami berharap dan percaya kepada Allah yang menyelamatkan kami. Bukan hanya saat ini, tetapi seterusnya Allah tetap menyelamatkan. Rasul Paulus, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Allah akan menyelamatkan saya dan saudara. Pertolongan Tuhan bukan hanya sampai saat ini, tetapi Allah terus akan menolong saya dan saudara, terus memberikan penghiburan bagi saya dan saudara. Bukan hanya sampai pada titik ini, tetapi terus menerus Dia akan memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Bukankah Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Dan orang yang kuat menghadapi penderitaan adalah mereka yang tetap terhubung dengan Allah yang dia percayai. Firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan ada banyak orang yang berdoa kepada Rasul Paulus, dan tentunya saya percaya Rasul Paulus juga berdoa kepada Allah. Saya dan saudara akan menikmati pertolongan Tuhan, akan menikmati jamahan Tuhan, akan menikmati kasih setia Tuhan apabila kita terhubung dengan Tuhan. Bangun mesbah doamu dengan Tuhan untuk tetap terhubung dengan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan membawa kita untuk melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai ujian, berbagai masalah. Mengapa? Karena penderitaan adalah keuntungan. Kita akan dihibur oleh Allah yang adalah sumber penghiburan, yang tidak terkondisikan oleh situasi sekeliling kita. Dan iman kita semakin hari semakin teguh, diasah oleh penderitaan. Dan yang ketiga, kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pemikiranmu, jangan andalkan apa yang ada padamu. Andalkan Tuhan. Pada waktu engkau tidak sanggup lagi, maka disitulah engkau memerlukan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan pada waktu dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengambil apa yang ada pada dirinya. Dalam bahasa Rasul Paulus utusan iblis, tetapi Tuhan Yesus mengatakan cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahan mula nyata kuasaku. Saudara, mari tetap berharap kepada Tuhan, karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan, dan engkau akan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupanmu. Tetap berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah timbul di hati, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiranmu, itu yang disediakan oleh Allah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh,
maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.